Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, baik. Hari ini saya mau reading ya, pesan semesta untukmu. Untuk kesehatanmu ya. Kita lihat kesehatan kalian ke depannya bagaimana. Nanti kita lihat situasi dan kondisi kamu dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Lihat fokus pada kartu sambil saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu, dimana lebih waspada terhadap kesehatan ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan untuk kesehatanmu? Oke, kesehatan untuk kalian. Lebih waspada, di sini bukan menakut-nakuti ya. Tidak ada pernah saya berniat menakut-nakuti, tetapi di sini lebih ke kewaspadaan. Ya, jadi kalau kamu tahu, oh ternyata Kak Ica readingkan besok saya akan sakit. Hari ini saya tidak boleh sembarangan dalam konsumsi makanan ataupun harus istirahat yang cukup. Nah, itu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang kesehatanmu? Wow, Four of Swords, Five of Cups. Di sini Ten of Pentacles. Wah. Di sini Three of Cups. Di sini The Magician. Di sini Ten of Cups. Wah. Strike. Dan Eight of Swords. Wah. Saya merasakan energi. Energi pusing-pusing, kepala sakit, kenapa gerangan. Jadi, saya merasakan energinya ke depan kamu akan sakit kepala, pusing, stres. Wah. Saya sudah hela nafas nih. Berarti ini antara berat tetapi udah pasrah aja gitu. Ya. Saya merasakan di sini sakit memang karena sakit gitu. Sakit karena sakit gitu. Ya, sakit dalam tanda kutip ya. Sakit karena sakit ini karena memang kamu kurang waspada dalam penyakitmu gitu. Jadi memang migrain gitu kan. Ataupun mungkin kamu terlalu banyak makan kolesterol, akhirnya sakit tegang dan sakit kepala. Ya. Ini bicara tentang sakit kepala ini karena memang ada yang sakit. Adapun juga saya lihat black magic. Ya, jadi sakit, sudah minum obat sana sini tetap sakit. Ya, berarti kamu harus kalau ada black magic ya harus banyak doa. Ya. Harus banyak doa. Dan harus bisa lebih up terhadap diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Kalau sakit karena sakit ya berarti kalau sudah terjadi ya berarti harus pengobatan. Ya, karena ini sudah terjadi. Ada beberapa yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya pencegahan. Di mana ya kamu harus hidup sehat. Gitu. Ya, ini bicara tentang sakit. Adapun sakit karena diadakan ya. Diadakan artinya kamu yang mengundang sakit itu.
Sakit kepala ya, ini lebih ke pusing, stres ya. Dimana sakit kepala menyerang kamu ini karena banyak pikiran. Ya, banyak pikiran tentang apa? Ya, tentang hutang, ya, tentang masa depan. Pokoknya pikir yang negatif. Seolah-olah itu sudah terjadi. Kalau hutang sudah terjadi, oke. Tetapi kan bukan berarti kamu harus mengeluh ataupun pusing. Ya, kamu harus konsekuensi dengan tanggung jawab kamu, di mana ya harus mengembalikan uang mereka gitu yang kamu pinjam. Ini kamu pakai, pinjam, senang, tapi pas ngembalikannya kamu pusing. Kok gitu sih? Ini yang terjadi loh. Ada yang dililit hutang sampai pusing. Seolah-olah stres aja, nggak bisa mengembalikan hak orang gitu. Kalau gitu ya jangan pinjam. Ataupun pusing juga. Ya, ini bicara pusing juga nih dalam artian kamu punya uang malah nggak dikembalikan, bahkan ada yang lari. Ya berarti itu kan salah kamu, terlalu percaya pada orang jahat. Makanya jangan terlalu percaya pada orang. Kita bisa percaya pada orang-orang yang memang kita tahu, yang kita sudah kenal. Tetapi kalau orang baru, ya jangan terlalu percaya. Akhirnya ditipu. Terkadang orang-orang modus itu memanfaatkan kelemahan kamu, yang mana seolah-olah kamu itu orang-orang ini ya empat ya, dimana bisa meyakinkan orang-orang empat untuk investasi sana, investasi sini, bisnis sana, join sini, padahal bodong. Nah ini hati-hati, uang kamu nggak balik atau dia bawa kabur uang kamu tanpa ada tanggung jawab. Nah itu ya, jadi jangan kita terlalu percaya. Jadi ini pesan semesta kepada kamu supaya kamu gak pusing ya. Waspada pada orang-orang yang sebenarnya entah kamu mau percaya kayak tidak kayak, tetapi setidaknya kamu yang harus bisa menjalankan bisnis kamu. Jangan kamu serahkan ke orang lain. Kalau kamu mau bisnis itu baik gitu, bisnis up, dimana kita harus terjun langsung, bukan menyerahkan ke orang lain. Berarti kan ada ketergantungan, akhirnya kamu pusing sendiri. Ya, akhirnya ya stres lagi. Ya. Di sini juga kamu kurang tidur saya lihatnya. Makanya migrain ataupun ya kurang darah, akhirnya pusing. Itu kan diadakan ya. Jadi sebenarnya sakit tidak perlu ada, tetapi karena kamu bagadang, akhirnya ya oleng. Kayak tapi saya nggak bisa tidur. Ya, berarti kan ada sesuatu yang kamu pikirkan sampai kamu nggak bisa tidur. Karena di sini juga karena pikiran, sehingga kamu insomnia, tidak bisa tidur walaupun mata udah ngantuk. Ini terjadi loh. Ataupun memang dikejar tayang, ya, entah kamu punya pekerjaan ataupun kamu sibuk bermain games, sibuk kerja tengah malam, ini ada. Ya. Kita kerja oke, tetapi ingat kesehatan kita juga. Jangan sampai uang yang kita hasilkan dari kerja itu akhirnya bukan kita pakai untuk menjadi berkat untuk diri kita dan orang lain, tetapi untuk membayar obat karena kelalaian kita menjaga diri. Nah itu ya, jadi ada yang kurang tidur, ada juga yang banyak pikiran sampai sakit. Ya, ada sakit juga karena mikirin hutang atau piutangnya yang dibawa kabur orang. Kalau bicara hutang piutang ini ya kamu harus tegas, kalau tidak ya kamu yang akan dirugikan. Gitu ya. Kalau mau memikirkan masa depan ya masa hari ini aja dipikirkan, ngapain urusan masa depan? Masa depan belum, masih jauh. Kenapa harus dipikirkan? Ya, ibaratkan kamu udah sulit nih sekarang, masa sekarang, kamu pikir lagi masa depan akan jauh lebih sulit. Pikir aja yang satu dulu gitu. Beban yang satu selesaikan dulu, jangan kamu memikirkan beban-beban yang lainnya. Beban lainnya nanti seiring waktu gitu loh. Ya, nggak usah terlalu berpikiran masa depan. Masa depan ya nanti ada saatnya dipikirkan. Untuk saat ini ya pikirkan masa saat ini dulu. Intinya kan gitu. Ya. Jadi jangan terlalu pusing meribetkan diri gitu. Hidup ini penuh dengan perjuangan, tetapi jangan sampai kamu memberikan perjuangan yang membuat dirimu tuh berjuang terlalu kalau dibilang ekstrim karena pikiranmu gitu. Kamu belum mencoba saja tapi kamu sudah memikirkan yang aneh-aneh gitu.
Iya kan? Contohnya, waduh saya mau ketemu bos hari ini gitu. Tapi pikirannya sudah wah kayak macam orang mau dieksekusi, eksekusi mati ini contoh ya. Kan ada yang seperti gitu, wah yuk saya ketemu bos nih, ini kayak hidup dan mati nih. Atau mungkin kalau orang kuliah ya, mau ujian eh, skripsi kayak seolah-olah hidup dan mati. Padahal ketemu juga belum ya, ketemu dulu, ikut ujiannya, ketemu bos ya. Nggak akan sampai dieksekusi mati kok. Tapi bebannya tuh kayak sudah mau hidup dan mati gitu. Ini ada yang terjadi seperti gitu. Itu kan terlalu berlebihan ya, akhirnya menyakiti diri sendiri, bikin pusing sendiri, malah tidak tidur. Nah ini jadi semesta mau sampaikan ya, kalau hari ini kamu punya masalah, selesaikan masalah hari ini. Jangan berpikir yang di ujung sana ya. Kalau hari ini kamu punya masalah keuangan, ya selesaikan untuk masalah keuangan. Dalam artian gini, oh saya punya masalah keuangan hari ini 5.000, saya harus bisa mencari uang 5.000. Bukan berarti, wah saya 2 tahun lagi, berarti saya punya uang 5.000 sehari. Ini contoh ya, berarti saya harus bisa mendapatkan uang, mencukupi uang, contoh ya, saya nggak tahu dikalikan berapa itu, contohnya nih harus punya uang 250 juta, sedangkan 5.000 aja berat gitu. Kamu sudah memikirkan 250 juta yang untuk 2 tahun, ya berat lah. Tapi kalau per 5.000 tiap hari ya sudah, contoh ya, saya tidak pakai kalkulator ini, saya misalkan saja 250 juta itu akan dengan sendirinya kamu bisa membayar gitu. Iya kan? Pelan-pelan. Jangan bikin pusing diri, nikmati. Karena hidup ini adalah proses, dimana kita harus bisa menikmati prosesnya. Bukan hanya hasil, ya, tapi proses. Itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menerima proses atau menikmati proses dari perjalanan hidupmu. Gitu, ya. Di sini juga ada anak tantrum. Ya, pusing, stres, ya sudah. Anak tantrum ya kamu yang harus bisa lebih sabar gitu. Kamu yang stres sendiri, kenapa anak saya tantrum, kenapa begini, kenapa begitu. Anak tantrum itu kan karena dia belum bisa berkomunikasi, makanya dia mengekspresikan dengan ekspresi marah karena dia tidak bisa ngomong. Nah ini kamu yang harus bisa lebih mengajak dia berbicara. Ya, anak saya bawel, anak saya ini, ya namanya juga ada masa mereka seperti gitu. Lagi pula kalau orang tua, kamu jadi orang tua ya berarti tumpuan dia untuk berkeluh kesah. Masa dia mau mengeluh atau minta sesuatu ke orang lain selain ayah dan ibunya, kan nggak mungkin. Ada merasa beban gitu. Anak ini kok beban sekali buat saya. Terus kenapa kamu lahirkan kalau memang merasa beban? Iya kan, ada seperti gitu. Kan anak juga tidak diminta dilahirkan. Itu keputusan bersama antara suami dan istri. Kenapa harus menjadi beban? Dinikmati, karena anak itu punya rezeki sendiri. Jangan sampai nanti dia sudah mempunyai rezeki, kamu datang, oh ini anak saya. Ada kebanyakan seperti gitu loh. Pada saat berjuang nggak mau berjuang, tapi anak sudah berjuang sendiri untuk dirinya, sudah sukses, baru orang yang menelantarkan dia datang ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku itu. Bahkan orang yang tidak punya, kalau orang kaya ya, tidak punya darah sama sekali, ngaku-ngaku keluarga. Tapi kalau miskin ya, keluarga sendiri malah nggak dikenal. Ini banyak terjadi. Nah itu ya, jadi kalau anak tantrum ada masanya, nikmati. Besok-besok lagi sudah 2-3 tahun ke depan dia sudah gak tantrum lagi. Karena mungkin dia sudah bisa ngomong, itu contoh ya. Kalaupun anak-anak kamu minta ini minta itu ya wajar, karena dia harus meminta ke siapa lagi kalau bukan ke orang tuanya. Tetapi ingat, anak tidak mungkin begitu terus. Pasti suatu saat dia akan bisa menghidupi dirinya sendiri dan bahkan bisa menjadi tulang punggung keluarga atau bisa membalas budi dari orang tua. Jadi jangan bilang anak itu beban, karena saya merasakan di sini ada merasa anak ini beban dari finansial ataupun mental, di mana dia ribut, marah, nakal ya. Itu karena kurang kasih sayang, kurang diajak komunikasi ya, dikomunikasikan. Oke, berikutnya saya lihat di sini ada pasangan yang egois. Jadi kamu stres dengan pasangan yang egois. Ya sudah, biarin aja, kalau dia egois ya kamu urus diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus pusing dengan dia? Dia aja nggak pusing dengan kamu. Ya tapi kan dia pasangan saya. Iya, pasangan itu nggak bisa dikekang. Sama seperti kamu mau dikekang tidak?
Jadi ukur di badan sendiri. Kamu harus walaupun sudah mempunyai pasangan, tapi tetap harus bisa membahagiakan diri sendiri tanpa meminta validasi dari pasanganmu. Pasanganmu membahagiakan kamu itu bonus, tapi bukan keharusan dia harus selalu ada untukmu membahagiakanmu. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan. Begitupun kamu kan. Kamu juga ingin menjadi diri sendiri, yang mana kamu bisa berbahagia dengan dirimu dan bisa juga membahagiakan orang lain. Tetapi kalaupun mungkin kondisinya kamu tidak maksimal membahagiakan pasanganmu, ya jangan merasa bersedih. Dimana kamu juga harus bisa membahagiakan dirimu sendiri. Kalau pasangan egois, kalau pasangan selingkuh Kak Ica, berarti ngapain kamu pusing dengan dia? Berarti itu harusnya kamu bersyukur bahwa Tuhan memberikan atau memperlihatkan bahwa orang ini tidak baik, orang ini tidak pantas untukmu, karena topengnya sudah kebaca, topengnya sudah kebuka. Iya kan? Kenapa kamu harus stres? Jadi orang-orang yang manipulatif ataupun apapun yang ketahuan itu semesta kasih tahu kamu loh. Harusnya kamu bersyukur bahwa semesta itu sayang sama kamu. Dia memberikan orang-orang yang pantas bersamamu dan dia memberikan orang-orang yang tidak pantas bersamamu untuk dijadikan pelajaran, bukan dijadikan penyesalan atau tangisan ataupun apapun, tapi pelajaran supaya kamu bisa berhati-hati untuk memilih orang di masa depan lagi. Jangan sampai kamu memilih yang sama gitu. Kalau dia berselingkuh ya sudah, berarti cukup sampai di sini. Contoh kalau kamu ngambil keputusan untuk berpisah, ya setidaknya kamu tidak menyesal. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan yang terbaik. Karma baik menantimu di masa depan. Tapi kalau dia selingkuh karena kamu yang salah, ya jangan juga pernah menyesal. Karena itu keputusan kamu. Siapa suruh kamu yang tidak artinya contohnya ya, kamu yang selingkuh gitu. Berarti kan kamu tidak bersyukur. Dan jangan kaget kalau ada masalah di masa depan karena karmamu gitu di saat ini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau pasangan selingkuh, ya itu kembali kepada dirimu. Tetapi ingat, itu ada pelajaran untukmu. Keputusan kembali pada dirimu. Karena yang menentukan kebahagiaanmu di masa depan adalah keputusanmu saat ini. Bukan keputusan orang lain, tapi keputusanmu sendiri. Ya, jadi itu ya yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Kedepan banyak sekali dari kalian yang akan pusing. Pusing ini pusing betulan ya. Pusing karena pikiran, pusing karena sakit. Nah itu, pusing pikiran ini karena yang tadi saya bilang kurang tidur, banyak persoalan hidup ya. Terus mikirin sana sini, hutang, mikirin masa depan, ya, mikirin keluarga, ya, anak dan lain-lain. Itu dinikmati, bukan dipusingkan. Dinikmati aja, ya. Karena kalau kita pusing, ya siapa lagi yang mau? Intinya gini, kamu punya masalah, kamu harus selesaikan, bukan orang lain yang menyelesaikan. Jadi jangan pusing, tapi selesaikan masalahmu supaya selesai dan kamu gak pusing lagi. Gitu. Makanya tadi saya bilang nikmati prosesnya dan selesaikan masalahnya. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untuk ke depan. Jangan diambil pusing, santai-santai aja. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah menikmati proses ya. Jadi jangan pernah mengeluh, karena dirimu yang menentukan nasibmu sendiri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.